Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Soimatul Masula. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siapkah kalian untuk belajar? Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Sudah siap? Mari kita mulai belajar. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut yaitu mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Setelah menyimak cerita tadi yang Bu Guru sampaikan, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya, gambar tersebut mendukung cerita ya, karena gambar ilustrasi dan cerita yang disampaikan tadi itu sesuai. Ada gambar semutnya, ada juga gambar Todi yang sedang tertidur. Nah, jadi gambar dengan ceritanya mendukung. Kemudian, baikkah kebiasaan Todi? Tentunya tidak baik ya, karena harusnya dia setelah makan harus membersihkan sisa-sisa makanan. Apalagi sampai tertidur seperti itu. Nah, karena makanan itu mengundang semut berdatangan. Jadi, kebiasaan Todi itu tidak baik. Apa yang dimaksud dengan gambar cerita itu? Gambar cerita dapat diartikan sebagai sebuah gambar yang menunjukkan atau memperlihatkan adanya tokoh dalam cerita itu. Tokoh dalam cerita bisa berupa manusia, hewan, atau benda-benda di sekitar kita. Biasanya, gambar cerita dapat ditemukan di buku cerita bergambar dan komik. Ciri-ciri gambar cerita. Itu sudah ada contoh gambar cerita. Kemudian gambar cerita itu ciri-cirinya yang pertama adalah jumlah gambar yang terdapat dalam buku lebih banyak dibandingkan dengan teks ceritanya. Yang kedua, teks yang tertera sesuai dengan gambar. Hal ini untuk lebih menjelaskan tentang gambar. Dan ketiga, gambar-gambar yang tertera memiliki alur cerita yang berurutan. Terakhir, biasanya terdapat balon dialog yang berisi kata-kata dari para tokoh. Coba kita perhatikan cerita gambar berikut. Nah, itu ada contoh cerita bergambar ya. Nah, ini maksudnya jumlah gambar yang terdapat dalam buku lebih banyak dibandingkan dengan teks ceritanya. Jadi gambarnya itu lebih dominan ya. Gambarnya ini lebih dominan daripada teksnya, teks ceritanya. Teks ceritanya itu lebih sedikit, tapi gambarnya yang lebih dominan. Kemudian, teks yang tertera sesuai dengan gambar. Jadi antara teks dan juga gambar ini sesuai.
Selanjutnya, gambar-gambar yang tertera memiliki alur cerita yang berurutan. Jadi, antara gambar 1, 2, 3, dan seterusnya itu merupakan alur cerita yang berurutan. Selanjutnya, terdapat balon dialog. Nah, seperti contoh ini. Ini namanya adalah balon dialog. Anak-anak, organ pernapasan sangat penting bagi kita. Maka dari itu, organ pernapasan harus kita jaga ya kesehatannya. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kita sudah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain masker, apalagi yang dapat kita lakukan? Bagaimana cara kita memelihara organ pernapasan? Cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama yang kita lakukan adalah makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Kemudian berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Berikutnya, istirahat yang cukup serta posisi tidur benar. Maksudnya miring ke kanan dan jangan tidur secara telungkup. Yang kedua, menghindari zat yang dapat merusak organ pernapasan. Antara lain, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Karena rokok itu mengandung banyak racun, begitu juga dengan asapnya ya. Kemudian, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Kemudian, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Selanjutnya, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernapasan, yaitu membersihkan rongga hidung secara teratur. Karena bulu halus dan rambut hidung itu kan berfungsi menyaring kotoran sehingga harus sering kita bersihkan. Kemudian memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur. Kita bisa memeriksa kesehatan organ pernapasan kita kepada dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar, yaitu membuat ventilasi udara di rumah sehingga sirkulasi udara akan banyak ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Jadi apabila lingkungan kita bersih, maka tidak banyak debu yang berterbangan. Debu tersebut bisa ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup nafas. Kalau kita menjaga kebersihan lingkungan, tentunya tidak banyak debu yang berterbangan ya. Selanjutnya menanam banyak tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan hijau itu kan penghasil oksigen. Dengan kita menanam banyak tumbuhan hijau, sehingga membuat udara lingkungan menjadi bersih. Yang terakhir adalah mencegah ruangan lembab. Karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan
kelembaban yang tinggi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan.